Nah, udah muncul ya. Nah, ini Ya, Kak. masuk ke unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, udah tahu kita bahwa lingkaran itu adalah titik-titik yang dilampaui oleh beberapa Iya. unsur. Yang pertama diameter. Diameter itu bukan dari sini ke sini ya, tapi dari ujung Ujung apa ujung B? ya Ujung lingkaran gini satu itu, ke ujung lingkaran dua. seperti itu. Terus jari-jari juga dari tengah ke Ujung. tepi ya. Tali busur yang ini, yang berupa garis lurus dari titik ini ke titik yang satu lagi. Nah, ini namanya tembereng. Tembereng itu seperti apa sih namanya? Satu garis yang lurus dan satu garis yang melingkar ya. Terus juring itu, kalau misalkan seperti pizza, ingatannya juring itu pizza, pizza. Terus garis singgung adalah garis yang melewati sisi lingkaran dan dia juga lanjut ke bidang lain. Nah, sekarang kita masuk ke sudut pusat. Nih di sini aja pakai ini ya biar gampang nah gitu. Sudut pusat adalah sudut yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Jadi jari-jarinya itu kan satu lingkaran sama ya. Jari-jari di sini misalkan 7. Di sini juga 7. Nggak bisa tuh jari-jari di sini 8 nih. Nggak boleh nih. Harus 7 juga. Kalau jari-jarinya 7 diameternya berapa? 14. 14. Nah, terus untuk sudutnya ini nanti akan muncul di soal ya. Misalkan 30 derajat atau bisa juga 60. Rata-rata yang menjadi besar sudut itu adalah sudut-sudut istimewa. Bukan sudut-sudut yang kayak 42 ya, 37 itu jangan jarang ya. Biasanya yang dijadikan dasar patokan pembuatan soal itu sudut istimewa, alias sudut yang gampang dicari Tuh. nilainya. Sudut keliling adalah sudut yang dibatasi oleh dua tali busur yang berpotongan di satu titik pada lingkaran. Jadi gampangnya tuh sudut keliling adalah sudut yang bertumpu pada keliling lingkaran, ya, bukan pada pusat. Kalau misalkan pusat adalah sudut yang ada di sini, gitu namanya sudut pusat. Sekarang sifat sudut pada lingkaran. Saya zoom out dulu ini. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu sama juga dengan besar sudut yang sama pula. Contohnya gini nih, kalau misalkan A dengan D menghadap sudut yang sama. Sudut yang sama mana? Ini ya, nih B tuh. Jadi kalau dia menghadap sudut yang sama, itu nilainya juga sama. Berarti yang ini, yang B sama dengan C ya. Nih, yang ini sama dengan C nih. Berarti sudut B sama dengan sudut Iya. C. Nah, untuk yang A dengan yang D sama nih. Dalam penulisan sudut, boleh ditulis sudut A atau sudut D, atau bisa ditulis dengan BAC, atau bisa juga dengan sudut CAB B. ya. CAB. Jadi bisa dibolak-balik seperti ini. Nah, BDC juga bisa dengan sudut C, D, B.
Nah, ini yang paling terkenal dalam menentukan besar sudut yang dua kali lipat dibanding sudut yang pusat ya. Jadi kalau di sini 2 pi, di sini adalah pi. Contohnya di sini 60, di sini 30. Kalau di sini 70, maka sudut kelilingnya 35. Hmm. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, kalau misalkan dikasih sudut di sini, sudut ininya itu 50, maka di sini setengahnya juga 25 gitu. Jadi BOC adalah 2 kali BMC. BMC itu apa tuh? BMC ini. Ini dikali BOC. 2 kali lipatnya. Jadi kalau misalkan dia punya sudut di sini 23, maka di sini berapa? 46 ya, 2 kali lipatnya. Yang penting di sini harus di tengah-tengah nih. Gitu. Nah, yang ini kalau ada garis diameter melewati titik tengah, maka ada garis yang menuju satu titik di titik keliling lingkaran, itu sudutnya 90 di sini. 90 derajat. Kalau ditanya, Kak, kalau misalkan di sini gimana nih? Ya, di sini juga 90. Nah, ini juga kalau di sini 90. Kalau misalkan Kak Bayu bikin soal seperti ini, kayaknya udah pernah dibahas juga ya. Nah, misalkan di sini 40, maka di sini berapa X-nya? Tujuh. Berapa? Semua sembilan Kita puluh. jumlah aja nih. Di sini kan 90 Berapa dengan 10 sama dengan 100. tambah 100. 40, 130. Jadi 5, 50 ya X-nya. Sama dengan 50. Kenapa 50? Karena penjumlahan tiap sudut itu adalah Nah, 180. 80 jika segitiga ya. Tapi kalau segi 4, 360 derajat. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak Ini kak. sebelum masuk ini? Hmm. Mana tuh? Sudah belum kan? Oh, nggak ada kak. Ini kan kali posisi 180. Oh, sekali. Sudah dikikat Lanjut saja. ya. Sudut S yang berhadapan dengan sudut Q itu kalau dijumlah menjadi 180. 80. Yang ini juga nih sudut P, bukan sudut yang ini ya, tapi sudut ini nih, tuh sudut P ini nih. Ditambah sudut R itu sama dengan 180 juga. Maka ini adalah sebuah segi empat ya. Kalau dijumlah nih antara sudut S plus sudut Q yang di seberang ditambah sudut P ditambah sudut R, totalnya 300. Nah Enam puluh. gitu. Oh, ternyata cuma sampai sini doang nih PDF-nya. Ya udah, berarti kami kirim soal dulu ya. Nanti ditunggu nih lewat WA. Baik, kak. Hmm.
sebentar. Nah, ini kami punya soal yang akan dikirim lewat WhatsApp ya. Nanti kamu kerjain dulu. Tunggu sebentar. Putra. Nah, ini. Nah, itu. Silakan dilihat WA-nya. Lagi loading ya sebentar. Ayo. Nah, ini Putra kerjakan dulu dari soal-soal yang Kak Bay kirim. Boleh ditulis di kertas, tapi nanti tinggal dijawab by lisan aja nggak apa-apa, nggak usah difoto. Soalnya itu terdiri 1 sampai 8. Ada pertanyaan mencari besar sudut A O B. Mencari si sudut nilai X ya. Terus mencari sudut BDC dan lain-lain sampai nomor 8. Nah, ini waktunya sampai 12 menit ya, sampai jam 8 pas nih. 8 soal 12 menit cukup nggak? Atau perlu ditambah? Jam 8:05 ya. Baik, Kak. Ya, nanti tinggal disebutin aja jawabannya berapa, nanti Kak Bayu yang tinggal tulis di sini. Oke, dimulai dari sekarang sampai jam 20:05. Ayo. Ayo.
Nggak ada kendala kan? Gampang-gampang aja, lancar ya. Lancar Kak. Silakan lanjutin dulu. Tapi mau beli ngambil minuman. Baik Kak. Waktunya 7 menit lagi ya.
Berapa itu? Waktunya Kak, 5 menit lagi. Yuk, nomor 6 nih sudut kelilingnya berapa, Kak? 3x apa 5x, Kak, ini? nomor 6, Iya, itu 3x apa 5x? 3x. Hmm. 3 tuh ya, tuh di zoom tuh, di zoom out, zoom in. Makasih, Kak. 2 menit lagi ya kita bahas. Udah nomor berapa? Dari 1 sampai 8, Putra? 7. Ya, oke, terus lanjut lagi.
Udah semua. Hmm, belum Kak. Oke, boleh diperpanjang lagi. Nah, tipe soal begini yang kemarin waktu ulangan Putra dapatkan di sekolah bukan? Atau beda lagi? Atau lebih Bukan. sulit? Enggak, kita Lebih nggak sulit pakai sudutnya. Jadi cuma apa? gambarnya doang. Oh, nggak pakai aksara ABC-nya gitu? Enggak, jadi kayak cuma gambar nomor 3 nih. Hmm. Proses nomor 3. Cuma kita nggak dikasih tahu sudutnya. Cuma kasih taunya kayak total dari semua sudutnya itu berapa. Ntar kita cari tahu sudut Hmm. ACD berapa, B, Hmm. BDC berapa, sudut dari itu berapa. Boleh nanti kita diskusi soal-soal itu di kolom yang kosong ya nanti. Hmm. Sudah Kak. Kita akan bahas soal nomor satu. Tentukan besar sudut AOB dari gambar tersebut. Coba silakan di apa namanya itu dibacain secara lisan nanti Kak Bayu yang tulis di sini. Kan sudut dari AOB kan berarti otomatis kan 2 kali dari sudut keliling. Berarti Mm-mm. 2 dikali 55 derajat. Mm-mm. Sama dengan 110 derajat. Oke, ini benar ya. Sekarang nomor dua. Tentukan nilai X pada lingkaran di bawah ini jika diketahui sudut DFE. Biasakan tulis di kertas gini ya, DFE sama dengan 70. Terus sudut DPE sama dengan 5X min 10. Gimana cara jawabnya? Hmm, itu kayak saya pakai rumusnya yang ini sudut keliling sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Hmm. Berarti 2 kali sudut keliling sama dengan Hmm, sudut itu ya. pusat Bukan ya 270 tapi 2 kali 70 sama dengan 140. 140. Terus
Gitu ya. Jadi minus 10-nya pindah ke ruas kiri. Jadi 150 ya. Karena kan dia Ya, dijumlah. Sama tuh dengan 5x. X. X-nya sama dengan 150 dibagi 5, sama dengan 30. 30. Jangan lupa pakai derajat nih. Kadang-kadang guru tuh maunya teliti. Salah ya. Tentukan nilai X bukan dalam derajat, tapi dalam nilai gitu. Lanjut nomor 3, tentukan besar sudut ACD dan sudut BDC dari gambar di bawah ini. Berapa jawabannya? Jawabannya sudut ACD. Kan sudut Mhm. ACD itu sama dengan apa namanya? Ber apa sih itu namanya? Garis busur ya. Oh ya, tali busurnya berhadapan Mhm. dengan sudut ABD. Jadi sama Ya, sudut jadi ABD sama sama-sama 50 derajat. nilainya 50. Next, berikutnya BDC. Nah, berarti kan juga sama nih Kak. Mhm. BDC sama-sama tali busur berhadapan dengan sudut BAC. Jadi otomatis sudutnya sama juga 30 derajat. Ya, jadi ini namanya suatu metode kesebangunan ya. Jadi bangunan segitiga yang ada di seberangnya itu sama. Walaupun dia nanti nilainya lebih kecil. Contoh nih, misalkan KB punya gambar segitiga yang di dalam lingkaran, tapi dia lebih kecil. Nah, seperti itu. Nah, kayak begitu tuh. Ini sama juga. Di sini sama di sini sama. Ini namanya model-model kesebangunan. Berarti jawabannya 30 dan 50. Sekarang lanjut yang nomor 4, tentukan besar sudut PQR dan QOR. Nah, yang di depan ini yang Q ya. Tuh, berapa PQR? Hmm, PQR. PQR kan tali busur. Oh iya, tali busur. Kan busurnya kan berhadapan sama dengan busur apa? P apa sih ini? RPQ ya Kak ya. Jadi secara Mm-mm. otomatis sudut PQR itu 20 derajat juga. Berapa jadi jawabnya sudut PQR? 20 derajat. 20. Ya, karena selain berhadapan sama dengan busurnya yang RPQ. Nah, ini KB koreksi ini salah. Jadi PQR-nya bukan 20. Kenapa bukan 20? Karena sudut yang PRQ di sini 90. Oh iya, 90, 90. Iya, Berarti jadi 50. 90 ditambah 20 kan 110 Terus ya. 10, berarti 50. Eh, berarti 70. Maka mana yang 70? Gitu. Berarti PQR itu 70. Hmm. Di sini juga 70. Nah, berarti segitiga ini bukan segitiga sama sisi ya, tapi sama kaki. Karena kalau dia di sini 70, di sini juga 70, maka di sini bukan 70. Karena kalau kabayu kali 3, 70 kali 3 berapa? 20 kali 3. Sama 110. 210 kan? Nah, 210 itu nggak sama dengan 180. Maka kalau di sini sudutnya 70, di sini sudut 70, maka di sini berapa? 40 ya. 40. Nah, makanya kita bisa langsung jawab nih, sudut QOR itu 40, bukan 70. Jadi ini namanya segitiga sama kaki ya. Tandanya ada garis yang kecil ini sebagai penanda bahwa ini adalah panjangnya sama. Nah, kalau yang berbeda yang di bawah ini panjangnya pasti berbeda nih dengan yang sebelah RO dan OQ. Ya, jadi di sini berbeda nih.
Gitu. Jadi menjawab ya, ini jawabannya 70 dan 40 begitu. Nah, nomor 4 ada yang bingung nggak? Jadi ini adalah penjumlahan segitiga. Kalau di jumlah itu 180 dari 20, terus 90 dan 70. Kita jumlahin ya. 0, 9 tambah 7 16 tambah 2 18. Gitu. Sekarang yang nomor 5. 5. Tentukan besar BCD dan nilai X dari gambar di bawah ini. Hmm. Kan di sudut apa sih? Ah ya kayak di sudut A ini kan besarnya kan 60 derajat nih. Terus Hmm, nah karena ini apa namanya? Persegi ya. Persegi secara bukan, otomatis bukan persegi. eh Eh, bidang namanya segi bidang empat sembarang namanya, oh segi ya. bukan persegi. Ya, bidang segi empat sembarang. Berarti secara otomatis dong dari sudut A ini dari berlawanan arahnya itu dua kali lipat. Jadi Jadi 60 dikali 2. Jadi sudut BCD adalah 120. KB tulis dulu ya, BCD 120. Nah, karena BCD sama dengan 5X, maka X-nya sama dengan Sama dengan 120 24. dibagi 5. 124. Berapa? 24. Nah, sekarang kami menggunakan teori ya. Teori dari yang tadi dipelajarin, bahwa sudut yang berseberangan ini totalnya itu menjadi berapa? 100. 180. 60 ditambah 5X sama dengan 180. tuh, 180 dibagi, dikurangin ya, bukan dibagi. Jadi 120. Nah, boleh menggunakan metode kedua, boleh. Boleh menggunakan yang sama, seperti ini juga boleh. Tunggu, ini metode ini sebenarnya salah ya, cuman kok bener ya? Menggunakan metode yang kedua nih, takutnya kalau kamu begini 120, kan dari 60 nih, pakai sudut ini ya. Nah, di sini 120 ya. Tuh, 120 ditambah 24 kali 50, 120, 240. Oh, berarti sempit ya, bisa juga deh. Sekarang lanjut masuk nomor 6 dan 7. Silakan. Oke. Nah, berarti jadi kan nomor 6 kan harus pakai kalau cara saya Kak, rumusnya tuh dari sudut keliling. Ya, saya pakai sudut keliling. Ya, Kan sudut caranya sudut keliling yang di keliling. sini. Mm-mm. Ya, kan sudut keliling sama dengan setengah kali setengah kali sudut pusat. Hasilnya berapa? Hasilnya 25. Nah, kan 60 kalau ya. 60. Nah, hasil Sini DF tiga itu x 3X dikurangi 15. 3X sama dengan 60 ditambah 15, 75. 15. X sama 75. dengan 75 bagi 3, 25. Mm-mm. Ya, betul. Masuk ke nomor 7. Jika garis AB merupakan diameter lingkaran, tentukan nilai X pada gambar berikut. Pakai itu tadi nih. Kan kata Pak Bayu kalau misalnya garisnya diameter berarti 180 ya. Mm-mm. Nah, berarti 2X ditambah 3X ditambah 90 derajat
sama dengan Hmm. 180 ditambah 5x tambah sama dengan 180 180 dikurangi 90 derajat. sama dengan 90 5x. derajat. 5x sama dengan 90 derajat. X-nya sama dengan X sama dengan 90 dibagi 5 hasil 18. oke 18 ya. Karena dia mencari nilai X. Hati-hati ini kalau pada saat pilihan ganda, ternyata jawabannya itu bisa 36 terus 18 ya. Jadi jawabannya itu tergantung dari pertanyaannya X atau sudut ya. Kalau sudut berapa ya? Kalau misalkan mencari nilai sudut B, berarti 18 kali 3 ya. Berarti sudut B itu 18 kali 3. Tinggal di input saja nilai X-nya berapa. Tiganya itu adalah koefisien dari X. Nomor 8, Ya, bentar balik. Nomor 8. Kan sudah sudut BAD kan 2x tambah 20 derajat. mm, Nah, sudut BCD kan 3x. Kok cara saya kan nih. Berarti kan mm, x tambah 20 tambah 20 derajat sama dengan 3x. mm, Setelah itu 20 derajat sama dengan 3x min x. Secara mm, otomatis kita dapatnya 2x. Nah, 20 sama dengan 2x. Terus tahu bakal x sama dengan 20 derajat 20 dibagi 2 dapat hasilnya 10. Nah, maka nilai x-nya 10 coba diulangin lagi. 20 tambah X, sama sama dengan 3x. X. Nah, 20 sama dengan 2x. mm, Itu x sama dengan 10. 10. Besar sudut BAD jadi berapa tuh? 30 ya? 30 dan 30. Terus BCD 30. 30. Nah kan kita punya rumus kalau sudut BAD dengan BCD itu 180. Jadi yang benar nih pakai warna hijau ya. Sudut BAD ditambah sudut BCD Sama dengan itu sama dengan 180. 180. Tuh yang benar gini. Jadi X tambah 3X 4X ditambah 20 sama dengan 180. Maka 4X sama dengan 160, X-nya sama dengan 40 ya. Bukan derajat nih. Maka sudut BCD-nya ini bukan 30, lihat tuh. 30 kan sudut lancip ya. Karena lebih kurang dari 90. Ini bukan sudut lancip tuh. Tapi sudut tumpul. Jadi di sini nilainya BCD itu yang benar 120, BAD 60. Kita buktikan ya. 60 ditambah 120 adalah 180. Jadi metode putra yang menjumlahkan eh, X tambah 20 dengan sama dengan 3X itu salah ini ya. Bukan seperti itu. Yang benar ini. 4X tambah 20 sama dengan 180. Kenapa 4X? Karena 3X ditambah X. Jadi bukan persamaan. Kalau ini kan persamaan nih namanya nih. Equality ya. Kalau ini summary penjumlahan. Begitu. Ada yang mau ditanyain? Ya, Kak. Nah, sekarang KB kasih soal latihan unsur-unsur lingkaran ya.
Kayak tembereng, juring, seperti itu. Ini tembereng, juring, mencari apotema dan lain-lain masuk ke bab ini kan? Atau berbeda? Gimana Kak? Mencari tembereng, luas juring, panjang busur, panjang apotema, termasuk bab ini bukan? Tali Termasuk. busur, termasuk ya? Ya, sekarang KB pengen kasih soal lagi, mumpung ada setengah jam lebih dikit. Tapi Kak saya baru nyampainya ini Kak. Nyari tembereng sama tali busur. Kalau yang lain belum kasih tahu caranya gimana. Kayak Gak apa-apa, nyari. nanti kita akan bahas aja. Berarti nanti setelah les ini atau besok pagi, KB kirim soal ya, biar kamu nanti kerjain dalam waktu 2 hari aja gitu. 2 hari atau 3 hari maunya? Lagi padat Dua, gak? 2 hari ya, berarti hari Kamis malam lah difotoin gitu. Karena kan KBI biasa bikin soal tuh, biar terus berlatih. Sebentar, sebentar. Ini harus pilih-pilih materi ini, biar pas dengan soal. Tunggu ya, agak lama nih. Putra ada soal yang mau dibahas gak? yang tadi Kak soal itu. Yang kayak Coba nomor kayak 3 gimana? cuma. Oke saya masih ingat. Bentukannya tuh persis banget ya sama nomor 3. Cuma kayak Mm-mm. soalnya tuh sudut A, C, D ditambah A, B, D. Sudut A, B, D ditambah sama dengan A, O, D sama dengan 140 derajat. Kok masih itu? Nah ini carinya sudut bebas A, B, D kalau nggak salah. Oh, jadi kayak yang segitiga kesebangunan gitu ya? Iya, cuma jadi yang tahunya tuh hasil dari semua sudutnya tuh berapa. Jadi sudut-sudutnya kita nggak kasih tahu. Kita harus cari sudut itu. Oh, berarti dia kita harus pakai esai berarti ya, bukan pilihan ganda ya? Nah ini nih, eh ini KB kirim lewat WA soalnya. Waktunya 15 menit. Nanti 15 menit lagi kita akan bahas untuk soal yang baru ini.
Tunggu agak lama nih sinyalnya. Jadi kami browsing aja nih di sini di soal yang ada di Google ya, sama juga nih. Soalnya KB ke handphonenya hang begini lama banget untuk ngirim WA-nya. Jadi restart dulu nih. Nah, ini aja nih ya. Ini KB buka dulu. Tapi nanti kalau udah bisa lagi handphonenya ini kirim soalnya bagus ini nih. Kita beralih ke soal yang baru. Nah, nomor 6 dan 12 dulu ya. Jadi ini KB kasih capture. Sekarang kita nyari luas daerah yang diarsir dulu dari nomor 6 dan 12. Nah, ini kelihatan kan? Nih soal ini. Tuh. Luas daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah berapa? Dengan diameter lingkaran kecil 14. Diameter lingkaran kecil yang kedua juga 14. Bukan jari-jari ya. Maka hitunglah arsiran yang warna hitam ini. Sekarang nomor 12. Jika diketahui jari-jari lingkaran 7, 7 maka luas daerah yang diarsir ini berapa? Oke nih, waktunya sekitar 7 menit sampai 20.45.
Yang tersebut dua. Hah? Lo direndasi kan? Hah? Bener? Hah? Ini jadinya ya. Hmm. Ah, itu nomor 6 gimana kak cara kerjanya kak? Kan seperti itu. 11, 14, 12, 13. Satu lingkaran dalam lingkaran Nah, lagi. yang kamu bingung gimana nih dari nomor 6 ini? Kan ini kan setengah lingkar. Ada dua setengah lingkaran nih. Dalam setengah Mm-mm. lingkaran kan. Ya. Itu kan 14. Ini dari dia. Otomatis lingkaran 14 cm kan diameternya dari lingkaran kecil. Mm. Tapi juga jari-jari dari lingkaran yang besar. Jadi gimana? Rumusnya apa yang dipakainya ya? Oke, ini KB jelasin. Ini kan yang setengah lingkaran kecil KB kasih identitas ya satu dan dua nih. Nah, Ya, satu dan dua itu kalau kita gabungin menjadi satu lingkaran penuh, bisa kan? Tuh. bisa selingkaran penuh Nah, 14. berarti yang warna putih ini akan mengurangi luas area yang warna hitam. Sekarang Hmm, KB kasih gambar juga dengan warna hitam di sini. Diarsir lah gitu ya. Nah, diarsir gini, diarsir. Ini yang warna hitam nih. Kalau yang warna blank putih ini dimasukin ke sini, dia akan berkurang areanya nih. Karena dia akan bersih ya. Bersih nih. Jadi cari luas area yang hitam dulu dengan cara setengah dikali luas area satu lingkaran penuh. Karena ini kan setengah lingkaran kan, seperti kubah masjid. Berarti setengah kali 2 27 dikali 14 dikali 14. Karena luas lingkaran kan pi r kuadrat. Nah, 7 kali 2 14 ini bisa dicoret ya. Tuh. Jadi 14 dikali 22. Boleh disimpan dulu, di save ya. Nanti dikurangin dengan yang ini. Luas lingkaran satu penuh ya, bukan setengah-setengah. Karena dijumlah aja nih. Berarti jari-jarinya berapa di sini? 7. Nah, berarti yang kecil itu adalah 22/7 dikali 7 dikali 7. Coret-coret. dua 7 puluh dua kali kali 2. 7 Yang empat berapa ya? belas Berarti berapa tuh? 154 ya? 54. 22 Ini kali 14 2 kali 14. 8 8 2 2 8 10 300 8. 8 dikurangin 154. 8 dikurangin 4 4 10 dikurangin 5 5. Karena 10-nya ini minjem di sini ya, jadi sisa 1. 1. Jadi jawabannya yang D. Gitu.
Nomor 12. Bentar ya, saya tulis dulu bentar. Ya, boleh ditulis ulang. Ini setengah kan kayak kayak setengah kali 22/7 kali 14 kali 14. Iya. Kenapa setengah? Karena satu lingkaran penuh yang hitam ini dipotong menjadi dua, gitu. Jadi di sini setengah, di sini setengah, maka yang ini dibuang aja ya, buang. Jadi menggunakan rumus setengah pi r kuadrat. Hmm. Begitu ini. Lanjut nomor 12. Jika diketahui jari-jari lingkaran 7, luas dari yang diarsir adalah titik-titik. Ini aku tulis jari-jari 7 luas dari dasar. Yang ini berapa ya? Apa ini kan ini kita kan 90. Oh, 190. Berarti sini 180 kayak ini ya, Kak? Apa 90? Yang mana? Ini sudutnya Sudutnya kalau diketahui kotak ini 90. 90. Berarti mas ini duanya sama dong. Iya. Berarti 90, 90. Bisa saya 90, 45, 45. Kayaknya apa ya? Ini 2 PR yang salah. 2 PR. Udah dapat nomor 12? Enggak. Nah, nanti KB kasih tugas kamu tuh menggunakan soal yang ini ya, yang ada segitiga di dalam lingkaran, tapi ada dua ya yang kesebangunan ya. Nah, Gak ada. Puyeng nih. Aduh, puyeng. Gak salah. Karena berapa itu ya?
Tembereng kan. Hmm. Hmm. Oke, KB bahas aja nih ya. Nomor 12. Jawabannya berapa Putra nih? Nomor 12. Saya malah nemuin 154. 54. Nah, sekarang kita cari tahu luas tembereng yang diarsir ini dulu aja nih tuh. Ini kan luas apa nih? Oh, bukan tembereng, juring ya. Dulu. Berarti untuk mencari luas tembereng dari soal ini adalah luas juring dikurangin luas segitiga gitu. Dan segitiganya segitiga sama kaki alias segitiga siku-siku. Nah, temberengnya ini kita cari dulu luas juringnya. 90 per dikali 22/7 Oh, dikali tuh. berapa? 7 7 dengan pangkat 2. 7. Iya, coret, coret. Nah, 90/360 seperempat ya. Salah. Jadi ditulis ulang lagi. Maka bener pantas salah. Tuh, gitu ya. Berarti bukan Nah, pantas 22 dengan 4 90. sama-sama dibagi berapa nih? Sama-sama dibagi 2. Di bawah dibagi 2 jadi 2, yang di atas dibagi 2 jadi 11. Berarti 77 per 2 sama dengan berapa? 38,5. 38. Eh, 38,5 betul ya. iya. Nah, sekarang luas segitiganya nih. Karena ini segitiga siku-siku dan jari-jarinya 7 ya, 7, maka luasnya itu adalah alas kali tinggi dibagi 2 sama dengan 7 kali 7 dibagi 2. Berapa tuh? Pas 9 bagi 2. 40 Oke, aja dibagi 2, 20. 20. Ditambah 9 dibagi 2, Gitu. 4 4 koma setengah. 5. Jadi Berarti 24. 0,5. Nah gitu ya. Kalau bingung nih. Jadi dipecah 2. 40 dulu dibagi 2. Ditambah. Nah gitu. Jadi hasilnya ini. Udah kita kurangin aja nih. 5 kurangin 5 berapa? Nol kan? 8 kurangin 4. 4, 4. 1. Jadi hasilnya 14 cm persegi. Tuh. Paham ya? Begitu Paham. caranya. Sekarang satu soal lagi yang tentang sudut di kalau sudut yang garis singgung udah belum? Garis singgung lingkaran dalam dan garis singgung lingkaran luar. Baru kemarin, Kak. Oh baru dipelajarin ya? Iya, baru pelajaran kemarin. Baru nyusul Yang satu. begini ya, Iya, gitu ya. yang lebih Hmm. kecil. Yang garam satu lebih kecil, yang garam dua lebih besar. Berarti matematika wajibnya ini ngacak ya materinya ya. Kalau misalkan di sekolah Kabayu tuh ini regresi linear, diagram pencar. Kalau ini Kita, di semester kedua awal. Selain ini di bab matematika wajib kelas 11 semester 2 apa? Selain tentang lingkaran. ayo lingkaran doang deh. Lingkaran doang. Waduh.
terlalu panjang itu soalnya waktunya Soalnya belum keluar kak, panjang. baru masuk ini bener. Pertengahan semester baru Waduh, masuk ini. emang sih tergantung gurunya ya. Cuman ya itu nanti jadi bumerang buat siswa kalau pada saat ada ujian TKA ya, TKA tentang regresi linear. Kok nggak ada kagak dipelajarin gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Kita kan ngikutin ulangan harian sekolah ya. Bukunya apa? Dari Erlangga atau dari penerbit lain? Kita nggak pakai buku. Jadi Waduh. pakainya buku yang dipakai yang guru. Jadi buku yang case kita tuh Hmm. nggak dipakai sama sekali. Jadi nggak ada panduan itu. Nggak. Itu Kalau mau ada dapat nilai kelemahannya itu menurut Kak Bayu tuh. Jadi kalau nggak ada panduannya, materi yang dikasih ke anak murid itu sesuai apa yang guru kuasain. Tapi kalau kita guru menguasai, maksudnya guru berdasarkan buku, mau nggak mau, guru yang nggak suka dengan materi itu akan belajar, betul nggak? betul, betul Iya, ya. karena dia akan terpaksa mempelajari materi yang baru. Kalau misalkan menurut dia gampang, itu aja terus. Nah, nanti jadi bumerang tuh pada saat ujian nasional, ujian UTBK. Loh, ini nggak pernah dipelajarin, tiba-tiba kok Muncul. ada muncul itu. Nah, ini soal terakhir ya. Soal nomor 6 nih yang kami kirim lewat WA. Berarti ini efek dari kurikulum merdeka sebenarnya. Jadi diberikan kebebasan guru untuk memberikan materinya sesuai dengan kebutuhan aja. Diulang aja gini Tuh, nilai di WA silahkan dilihat. baik kak. Ada balap. Perhatikan gambar di samping sudut ADB berapa, sudut ACB berapa, dan sudut BOC. Ya, waktunya 5 menit. 2 menitnya kita akan bahas di sini ya nih. Nah, gitu. Kebesaran. Dah itu. CBOC. Kamu nggak sih? Nih, sama pagi nggak sih ini? Ini sama pagi.
Udah dapet Sudut BOC. Sudut BOC berapa? 90. Coba sudut coba dah. BOA-nya BO 80. Nah, 80. oke silakan Jadi jawab sudut ADB-nya ADB-nya. 40. ADB yang ini ya. Ya, ADB 40 karena kan sudut keliling. Jadi otomatis setengah dari sudut pusat. Betul. Sekarang sudut ACB. Sama 40 karena sama juga setengah kali 80. BOC. Nah, BOC ini. Dan berarti kan udah pasti ketemu BOC. Kan sudut ACB itu 80. Tapi kalau O-nya 60, 90. Sama satu lagi ya, KB kasih pertanyaan sudut yang D-nya itu OCB, CBO. Oh, Nah, BOC-nya berapa? Kan ini pelurus. Tuh. berarti Gampang kan? 90. Kan 180. 100 dong. Ah, 60 dikurangi 80. oh ya, 100. Ya, 100. Gitu. 100. Karena satu sudut yang lurus itu 180. Wih, Nah, jadi oh, pelurusnya ini bertolak belakang dengan 80. Kalau dijumlah 180, maka ininya COB-nya atau BOC 100. Nah, sekarang OCB coba cari berapa OCB. oh, CB, CB sama sama juga 80. Eh, Nah, sekarang KB gambar ya. Sudut OCB itu berada di luar nih. Hmm. bagus nih. Sebenarnya kalau materi ini termasuk gampang loh. Bukan yang persamaan lingkaran tuh yang sulit ya, betul gak? Yang mencari persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah setengah min setengah AB ditambah min setengah A gitu. Wih, susah gitu. Ya, Nah, nah, di sini tadi tertulis berapa? 100 kan? 100 di Nah, atas. jari-jari ini kan sama ya. Ini kan Ya, beda ya. Nah, ini namanya segitiga apa namanya ini? sama kaki. Sama kaki. CB Sama kaki. S itu 40. sama ya. Nah, berarti di sini 40 betul. Karena kalau dijumlah 180, menjadi 100 180. Itu dari 100 tambah 40, eh tambah 40. ditambah 40 gitu. Jadi pemahaman tentang garis pelurus juga harus ngerti. Oke ya, nanti Kak Bayu kirim soal kalau nggak malam ini besok pagi, waktunya 2 hari buat latihan terus. Jadi intinya kalau latihan, banyak latihan itu akan bisa ngerjain 5 soal. Nanti dikirim lewat WA, dijawabnya juga lewat WA aja di foto. Kak. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Sudah cukup Tidak, ya? Kak. Oke, selamat istirahat Cukup. buat besok sekolah. Bangun jam 5, jangan lupa sholat subuh dan berdoa bahwa materinya kita akan kuasain kalau kita berlatih dengan sungguh-sungguh ya Putra ya. Amin. Terus untuk selain matematika wajib, matematika lanjut dan fisika boleh dikirim kalau ada pertanyaan lewat WA. Kak, ini boleh minta bantuan nggak jawabnya apa gitu? Nggak apa-apa ya. Jadi Baik, Kak. biar karena kan kita kan kadang-kadang latihan seperti ini kan cuma satu mata pelajaran doang gitu. Kalau misalkan nanti masuk lagi
Jadi udah lewat waktu gitu. Oke, kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang Kak Bayu berikan ke Putra bisa bermanfaat buat menjawab soal-soal ujian dan nanti buat kenaikan kelas ya. Dan bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Kak Bayu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.